Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa hidup kayak lomba lari? Kayak dikejar sama sesuatu gitu yang mengharuskan kita untuk lari. Padahal kita tuh baru bisa jalan. Sejak kecil kita disuruh sekolah biar kita pinter. Lulus, kita suruh cari kerja biar cepet kaya. Terus ketika kita udah kerja, kita harus punya rumah, punya mobil, punya tanah di mana-mana, kontrakan ratusan pintu, cewek paling cantik sedunia. Tapi kita tetap disuruh waras dan tetap bahagia. Tapi ya, ada yang aneh. Kamu ngerasa gak sih ketika kita scroll TikTok, ada anak usia 9 tahun udah punya perusahaan dengan omset gak cuma ratusan ribu jutaan, puluhan juta, bahkan kayaknya ratusan juta. Terus kita bisa lihat ada orang usia 20 tahun udah punya Lamborghini, mobil mewah, apartemen. Setelah itu karena ke distract kita pindah ke Instagram. Sampai Instagram kita lihat story teman-teman kita yang wow, kok bisa ya? Mereka tiap hari kayaknya ke hotel terus, clubbing terus tiap malam. Terus kayak setiap hari tuh pindah-pindah destinasi aja lah. Misal dari Kruis, besoknya pindah ke Bandung, besoknya lagi udah ada di Jakarta storynya, malamnya udah ada di Bali. Terus kamu pindah platform, kamu nonton YouTube. Di YouTube malah nemu yang kamu nemu motivator yang bilang kayak gini, kalau kamu miskin itu salahmu sendiri. Makin overthinking gak tuh? Terus kamu mulai mikir, aku gagal ya, aku lambat ya. Atau bahkan kamu mikir, kok hidup gini-gini aja ya, ngebosenin banget. Gak ada kemajuan, gak kaya-kaya, tetap miskin. Padahal men, yang ngejalanin hidup, yang tahu dan gimana caranya, itu tuh sebenarnya ya kamu sendiri. Kamu yang ngerasain hidupmu sendiri. Tapi anehnya yang paling ngejudge ya kamu sendiri juga. Katanya kita hidup di zaman yang bebas, tapi nyatanya kenapa kamu masih overthinking, burnout, anxiety, dan ngerasa kamu tuh paling gagal? Padahal kamu aja belum mulai men. Pertanyaannya sekarang itu tuh bukan gimana caranya sukses, tapi apa sih sukses itu sebenarnya? Dan siapa yang ngasih standar itu ke dalam kepala kita? Siapa yang bikin standar sukses itu ke dalam kepala kita? Kalau sukses tuh harus minimal gini, harus minimal gini, minimal gini. Siapa? Makanya hari ini aku pengen ngajak kamu untuk duduk sebentar, tarik napas dan ngobrol. Ya, ngobrol. Bisa tentang hidup, bisa tentang ekspektasi sosial media, bisa tentang dunia yang rasanya kita ngerti padahal nyatanya kita nggak ngerti sama sekali. Tentang apa aja lah. Karena kalau kita nggak sadar dari sekarang, kita akan lari terus tanpa tahu apa sebenarnya yang buat kita lari. Terus yuk kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih kita ngerasa hidup kita tuh kayak lagi dikejar-kejar? Zaman dulu kerja di satu perusahaan selama 20 tahun, 25 tahun itu tuh udah kayak wah, sesuatu yang membanggakan nih men. Tapi kalau sekarang umur 25 tahun belum jadi something itu tuh kayak gagal banget kayaknya. Kita hidup di zaman yang serba cepat, makan cepat, kerja multitasking, dan kalau bisa sukses juga cepat. Tapi pertanyaannya, cepet buat siapa? Cepet dari siapa? Dunia sekarang tuh udah gak mentingin lagi proses men. Yang penting hasilnya. Oh, dia udah punya usaha sendiri, jalan besar lagi. Umur 23 tahun udah jadi CEO. Terus, wah, dia udah punya mobil, udah punya rumah. Orang gak peduli tentang proses, yang mereka lihat itu tuh hasilnya men. Ada juga yang kerja bisa dari kafe ke kafe, bisa dibuat traveling. Sementara kamu mungkin masih nunggu job interview kerja, kamu masih nunggu warung, kamu masih sibuk scroll sosial media yang isinya cuman cewek-cewek joget atau pamer-pamer. Kamu masih sibuk dengan itu semua.
dan kamu merasa, kamu ngejudge dirimu bahwa dirimu adalah orang yang gagal. Tapi di sisi lain emang sosial media itu tuh nggak ngasih ruang buat kamu ngerasa bahwa kamu tuh sebenarnya udah oke. Kamu bukan orang yang gagal, karena di sosial media yang mereka tunjukkan itu tuh cuman hasil-hasil orang yang sukses saja. Pernah nggak sih kamu ngelihat di sosial media yang jadi FYP, yang jadi trending itu tuh sesuatu yang gagal? Misal usaha gagal bangkrut, dah beres. Pernah nggak sih kamu lihat kayak gitu doang yang viral ya? Nyatanya algoritma nggak mendukung itu. Algoritma itu tuh mendukung siapa yang sukses, siapa yang kaya, terus siapa yang berhasil gitu-gitu men. Terus yang nggak sukses, nggak kaya, nggak berhasil gimana? Akhirnya kita tuh ngerasa kita harus buru-buru, kita harus cepet-cepet, kita harus segera mungkin. Padahal tanaman itu tuh nggak tumbuh dalam satu malam. Kamu tahu nggak, pohon bambu bisa setinggi itu waktunya cepet. Waktunya cepet ketika dia naik tinggi. Tapi ketika dia bikin akar, itu bisa bertahun-tahun dan nggak ada yang merhatiin itu. Gimana kita manusia, kita belum bangun akar yang dalam, kita pengen setinggi itu. Gimana? Makanya kita perlu bangun akar dulu yang kuat, yang dalam, biar ketika kita naik kita nggak goyang. Kebanyakan sekarang banyak tuh influencer, artis baru yang cepet naik tapi nggak punya akar men. Akhirnya kena angin, hilang, terbang. Jadi daripada kamu stres mikirin kenapa aku belum sukses, coba pikirin ini deh dan tulis di kolom komentar. Kenapa kamu harus cepet sukses? Karena kalau kamu tahu jawaban itu bisa jadi pemicu, pemantik biar kamu cepet suksesnya. Tapi kalau kamu belum dapat, kenapa harus buru-buru? Atur dulu aja, tata dulu aja apa yang harus kamu lakuin step by stepnya. Tulis di kolom komentar ya. Pernah gak sih kamu malam-malam scroll TikTok, lihat orang-orang dan ngerasa kok kayaknya hidup mereka lancar banget ya. Kamu lihat anak usia 20 tahun itu udah punya mobil, usia 21 udah punya rumah, 22, 23 udah jadi CEO, ada yang bisa kerja dari manapun, ada yang jualan skincare, omset ratusan juta, ada juga yang nipu sana sini, omset juga puluhan juta. Dan mereka semua bilang itu cuman side hustle doang. Terus kamu ngerasa aku ngapain aja selama ini? Padahal fakta di lapangannya itu beda men. Menurut data BPS di Indonesia, 63% Gen Z itu tuh masih menggantungkan ekonominya sama orang tuanya. 63% men. Dan sekitar 30% itu mereka tuh kerja di luar bidang atau nggak relevan sama apa yang diambil di kuliahnya. Dan masih banyak juga yang nganggur. Di medsos yang muncul itu tuh cuman yang berhasil, kayak yang ku sebutin sebelumnya. Yang diangkat algoritma itu tuh mereka yang sukses, yang berhasil, yang kayak pamer pencapaian, pamer duit, bagi-bagi duit sana sini, kayak gitu-gitu yang ditampili sama sosmed. Dan dari situ kamu akhirnya mulai mikir, aku kok gini-gini aja, apa aku gagal ya? Padahal bukan kamu yang gagal, tapi sosmed lah yang pelan-pelan nipu kamu. Algoritma itu tuh nggak peduli sama kamu, yang penting konten kamu rame, relate, dan bikin iri. Makanya dunia maya isinya tuh highlights doang, yang jatuh, yang struggling, jarang banget FYP. Akhirnya kamu ngerasa hidupmu kayak lomba lari, harus cepet, harus ini semua lah. Tanpa kamu sadari, kamu nggak tahu sebenarnya kamu tuh lari cepet untuk apa. Kamu cuma ngerasa harus aja, kamu ngerasa harus ngelakuin itu. Kalau nggak ngelakuin, aku bakalan selesai. Ada yang nyantai karena keluarganya emang head start lah. Terus ada juga yang baru mulai tapi udah
disuruh untuk finish. Dan yang lebih parah, banyak dari kita yang kehilangan arah. Bukan karena kita nggak punya tujuan, tapi kita bingung sama standar mana yang mau kita ikutin. Masalahnya nggak cuman soal pencitraan, tapi efek jangka panjang ke kepala kita dan ke hati kita. Coba kamu cek Google Trends terakhir Indonesia, seminggu terakhir lah. Yang viral itu tuh bukan cara cari kerja atau peluang usaha, tapi yang viral itu tuh tentang burnout, anxiety, overthinking, dan juga healing. Ya mungkin semua anak Indonesia tuh pernah searching itu ya di Google ya. Bukan tanpa alasan, karena sekarang bahkan nganggur pun bikin capek men. Kita dituntut untuk selalu produktif, padahal isi dompet nggak ikut produktif. Kita lihat ada orang yang sukses, kita jadi panik. Kita lihat diri sendiri kita stuck, kita overthinking. Lalu muncullah suara dalam kepala, aku harus lebih, harus lebih, harus lebih. Padahal yang kita butuhin itu tuh cuman istirahat, ngelurusin arah dan sadar bahwa semua yang sukses nggak harus viral. Tapi ya emang nggak mudah karena kita dari kecil dicekokin sama motivasi bahwa kamu harus sukses dari buku-buku motivasi. Sampai kita lupa bahwa sukses itu sebenarnya personal men, itu sesuai fasemu masing-masing. Tapi siapa yang ngajarin? Guru, dosen, orang tua. Siapa yang ngajarin? Gak ada men. Makanya banyak anak muda yang ambisinya tinggi tapi kepercayaan dirinya rendah. Pengen jadi somebody tapi ngerasa dirinya bukan siapa-siapa. Dan akhirnya mental drop, ngerasa gak berguna, ngerasa dirinya bukan siapa-siapa, ngerasa hidup ini gak adil buat dia. Padahal masalahnya bukan ada pada kita, tapi sama ekspektasi yang dibungkus secara rapi sama orang-orang yang bahkan gak tahu kondisi kita kayak apa. Jadi gimana dong? Masa kita hidup dalam bayang-bayang dan pencitraan dan tekanan terus-menerus? Masa iya harus selalu ngerasa tampil hebat padahal sebenarnya pengen nangis? Enggak men, ada solusinya. Ada jalan lain tapi bukan jalan yang instan. Jalan yang bisa ngebentuk kamu. Yang pertama, damai sama ritmemu sendiri. Gak semua orang harus sukses di umur 25. Gak semua orang harus jadi konten kreator, entrepreneur, terus influencer. Enggak. Dan gak semua langkah harus cepat. Yang penting kamu tahu jalanmu mau kemana. Yang kedua, batasi distraksi, bukan mimpi. Terkadang yang bikin kita gagal tuh bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita kebanyakan lihat orang yang tampil di highlights-nya, sedangkan kita masih sibuk di behind the scene. Kalau perlu, detox sosial media dulu sebentar. Bukan buat kabur, tapi untuk pause. Untuk pause sebentar. Dan yang ketiga, coba atur ulang hidupmu. Kamu nggak usah mulai dari yang luar, yang jauh nggak usah. Kamu mulai dari hal yang kecil dan dari dirimu setiap hari. Semisal dari bangun tidur, hal pertama setelah bangun, ngerapin tempat tidur, terus manajemen stres, ngatur waktu kamu untuk satu hari, itu tuh udah hal-hal yang kecil tapi bisa berdampak besar banget buat kamu ke depannya. Dikit-dikit tapi konsisten. Makanya di sini aku pengen ngebantu kamu dengan aku bikin tools daily tracker selama 1 tahun. Bukan cuman tentang to-do list, bukan. Tapi bantuan untuk refleksi, terus kamu bisa juga tahu target mingguanmu, target harianmu, bulanan, bahkan 1 tahunmu. Kalau kamu ngerasa itu butuh, barangnya nanti ku taruh di deskripsi, kamu tinggal cek itu aja. Itu buat kamu yang ngerasa butuh men. Kalau kamu nggak ngerasa butuh ya nggak usah. Aku nggak maksa buat kamu ambil barangnya. Dan itu supaya kamu nggak harus nunggu sukses besar dulu buat ngerasa hidupmu itu berarti. Tapi bebas ya, kamu mau ambil atau enggak itu terserah kamu. Keputusan ada di kamu. Yang penting intinya kamu nggak harus hidup sesuai ekspektasi orang lain. Tapi kamu berhak punya sistem untuk jadi versi terbaikmu sendiri.
Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan konten yang lainnya. Kalau kamu ada kritik maupun saran, komen aja di bawah. Kita diskusi di kolom komentar. See you di next video.